Tahun lalu, ekonomi global diprediksi akan gelap gulita. Namun, memasuki kuartal pertama tahun 2023 ini bagaimana kondisi ekonomi global yang sebenarnya? Apakah gelap gulita seperti yang diramalkan? Dan bagaimana prediksi terkini ekonomi dunia menurut IMF? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, memaparkan prediksi terbaru mengenai perekonomian global pada tahun ini, tahun 2023 dan juga tahun depan, tahun 2024. Pada tahun ini, ekonomi global masih akan melambat lagi katanya. Pertumbuhan ekonomi akan tetap lemah akibat dari perang melawan inflasi dan juga perang Rusia di Ukraina yang membebani aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Meskipun begitu, prospek ekonomi dunia tahun ini tidak sesuram seperti yang diperkirakan pada Oktober 2022 lalu. Pembukaan lockdown ketat di China mempercepat pelebaran jalan bagi pemulihan aktivitas ekonomi global. Kondisi keuangan global juga telah membaik seiring dengan meredanya tekanan inflasi. Normalisasi dolar Amerika Serikat dari level tertingginya pada November 2022 lalu melegakan negara-negara berkembang, terutama yang banyak bergantung pada impor. Nah, oleh karena itu, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,9% pada 2023, kemudian akan membaik menjadi 3,1% pada 2024. Yang menarik, Gourinchas menyatakan bahwa China dan India akan menyumbang sekitar setengah dari pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023. Ya, jelas saja karena China dan India merupakan pasar negara berkembang yang sangat menonjol saat ini. Ekonomi China diperkirakan akan tumbuh 5,2% pada 2023 dan 4,5% tahun depan, lebih tinggi dari 3% pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, ekonomi India diperkirakan akan tumbuh 6,8% hingga Maret 2023 dan sedikit melambat menjadi 6,1% sebelum akhirnya akan rebound menjadi 6,8% pada tahun berikutnya, tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN 5 yang merupakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand juga diproyeksikan akan melambat menjadi 4,3% pada tahun ini, tahun 2023. Lalu kemudian akan meningkat menjadi 4,7% pada tahun depan, tahun 2024. Nah, apakah ini artinya perekonomian dunia sudah bisa bernapas lega? Mau cari biji plastik tapi kualitasnya nggak jelas, cari pasokannya susah, dan harganya juga kurang bersahabat? Jangan khawatir, ada Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Pesan biji plastik sekarang mudah banget. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id. Ada berbagai jenis biji plastik berkualitas mulai dari GPPS, HIPS, PP, PE, LDPE, dan ABS original yang kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mau cek harga atau tanya pasokan? Jangan ragu, hubungi segera via WhatsApp atau telepon dan kami siap membantu Anda. Follow kami juga di Instagram, di Facebook, dan di TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang paling update. Jangan lupa, mau cari biji plastik, cari saja ke Prima Plastindo. Kembali ke topik. Meski ada peluang untuk lebih baik di tahun mendatang, ada beberapa dan berbagai resiko ekonomi yang masih mengintai. Apa saja itu? Yang pertama, pemulihan ekonomi China dapat berhenti atau setidaknya tertahan jika kasus infeksi COVID-19 kembali meningkat di sana. Dan jika sektor properti yang hancur karena hantaman pandemi beberapa tahun belakangan sulit untuk bangkit. Yang kedua, inflasi bisa jadi tetap tinggi di tengah berlanjutnya ketetatan pasar tenaga kerja dan juga meningkatnya tekanan upah.
yang membutuhkan kebijakan moneter yang lebih ketat dan perlambatan aktivitas ekonomi yang lebih tajam. Bank-bank sentral harus menghadapi dilema ketika perlu menaikkan suku bunga di tengah perekonomian yang sedang membutuhkan dukungan. Yang ketiga, eskalasi perang di Ukraina tetap menjadi ancaman utama bagi stabilitas global yang dapat mengacaukan pasar energi dan pangan global. Tensi geopolitik yang tidak kunjung mendingin akan mengganggu rantai pasokan global, yang jelas akan melonjakkan harga dan juga inflasi secara ekstrim. Jadi, IMF mengharapkan agar semua negara mendukung kerjasama multilateral, terutama pada bidang-bidang penting seperti perdagangan internasional, memperluas jaringan pengaman keuangan global, kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, dan juga mengelola transisi perubahan iklim. Nah, bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo sendiri? Apakah kondisi ekonomi di tahun 2023 ini tidak segelap yang diramalkan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.